Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati dari Prodi Akuntansi. Saya ingin mempresentasikan materi 12 untuk tugas akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro. Saya akan membahas tentang uang dan institusi keuangan. Uang. Definisi dari uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Ciri-ciri dari uang adalah 1. Untuk mudah dibawa, 2. Mudah disimpan, 3. Tahan lama, 4. Jumlahnya terbatas, dan 5. Mempunyai mutu yang sama. Beberapa kelemahan perdagangan barter. Semenjak berabad-abad yang lalu, masyarakat telah menyadari bahwa uang sangat penting peranannya dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Tanpa uang, kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas dan pengkhususan tidak dapat berkembang. Keadaan seperti ini akan membatasi perkembangan ekonomi yang dapat dicapai. Peranan uang yang sangat penting ini dapat dengan nyata dilihat dari memperhatikan masalah-masalah yang akan dihadapi apabila perdagangan dijalankan secara barter. Berikut fungsi dari uang. 1. Medium pertukaran. 2. Penyimpanan kekayaan. 3. Satuan pengukur nilai. Dan yang keempat, standar pembayaran yang tertunda. Fungsi uang sebagai medium pertukaran. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan dalam kegiatan perdagangan secara barter. Fungsi uang dalam segi hal penyimpanan kekayaan. Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga-harga barang stabil, penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari menyimpan dalam bentuk barang. Fungsi uang dalam satuan pengukur nilai. Keuntungan selanjutnya dari penggunaan uang dalam masyarakat bersumber dari kesanggupannya untuk bertingkat sebagai satuan nilai. Yang dimaksud dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Fungsi uang dalam standar pembayaran yang tertunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Jenis uang terbagi dua, yaitu jenis uang kartal dan jenis uang giral. Kita bahas tentang uang kartal. Uang kartal adalah uang fisik yang dikeluarkan oleh bank sentral yang digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan untuk transaksi non-tunai, seperti transfer antar rekening bank, cek, atau giro. Uang giral juga dikenal sebagai uang kuasai. Uang kartal dan uang giral ini disebut juga uang beredar. Sebab perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat. Perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Apabila di dalam perekonomian telah ada kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai kepada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Dengan demikian, setelah periode tersebut, uang kertas yang beredar telah melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum. Perkembangan uang giral atau uang bank. Sekarang ini, kekuasaan bank-bank umum menciptakan uang telah menjadi sangat bertambah besar. Kekuasaan itu harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan akibat-akibat buruk kepada perekonomian.
Di negara-negara yang sudah maju sistem keuangannya, bank-bank umum merupakan pencipta uang yang terutama. Uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan uang giral. Ia selalu disebut juga sebagai uang bank atau rekening koran. Penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Peranan dan kegiatan bank umum. Bagian ini terutama akan membincangkan kegiatan bank umum, lembaga keuangan yang paling penting dalam suatu perekonomian. Sebelum membahas mengenai kegiatan-kegiatan utama dari bank umum dan khususnya kegiatan bank umum dalam menciptakan uang giral, terlebih dahulu diuraikan mengenai lembaga keuangan pada umumnya dan keistimewaan bank umum jika dibandingkan dengan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya. Institusi keuangan. Ada beberapa jenis institusi keuangan, salah satunya yaitu bank umum, bank tabungan, perusahaan peminjaman, perusahaan asuransi, pasaran saham. Institusi keuangan bank umum. Institusi ini adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang digital. Bank tabungan. Bank ini melakukan kegiatan hampir seperti perusahaan peminjaman. Ia menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikan uang tersebut. Institusi keuangan berikutnya perusahaan peminjaman. Merupakan badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama atau yaitu hanya dapat diambil kembali oleh pemiliknya sesuai beberapa waktu yang ditentukan dan selanjutnya meminjamkan atau menginvestasikan tabungan tersebut. Institusi keuangan berikutnya perusahaan asuransi. Suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah menjadi pusat di mana saham perusahaan-perusahaan diperjualbelikan. Institusi keuangan lainnya adalah pasaran saham. Terdiri dari perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu, perusahaan, dan badan-badan lainnya apabila suatu peristiwa seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya berlaku terhadap orang, perusahaan, atau badan yang membayar uang asuransi kepada perusahaan asuransi. Uang asuransi yang dikumpulkan oleh badan ini akan diinvestasikan diinvestasikan atau dipinjamkan. Kegiatan institusi keuangan: 1. Menghimpun dana dari masyarakat. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat. 3. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. 4. Menyediakan layanan jasa bank. 5. Mendukung kelancaran transaksi internasional. 6. Penyimpanan barang berharga. Dan 7. Penciptaan uang. 8. Sarana investasi. Keistimewaan bank umum. Tabungan dapat diambil dengan cek. Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek. Dapat mencipta daya beli. Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Memberi pinjaman jangka panjang. Keistimewaan yang ketiga ini dari bank umum bersumber dari corak kegiatan meminjamkan uang yang dilakukan bank umum, terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Perkembangan dan fungsi bank sentral. Perkembangan masa dulu,
Bank sentral didirikan semenjak negara mencapai kemerdekaan, yaitu pada tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Masa kini, bank sentral diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kekayaan mudah tunai. Mata uang dalam peredaran dan uang beredar adalah mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu adalah jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dan bank-bank umum. Mata uang dalam peredaran uang beredar kekayaan mudah tunai. Kita bahas tentang kekayaan mudah tunai. Kekayaan mudah tunai ini adalah harga-harga yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Perbedaan bank sentral dan bank umum. Bank sentral hanya terdapat satu bank sentral. Bank umum mempunyai jumlah yang banyak. Bank sentral dimiliki pemerintah, bank umum dimiliki pihak swasta. Bank sentral mengatur dan mengawasi bank umum dan lembaga keuangan, sedangkan bank umum menghasilkan dan memberikan keuntungan maksimum kepada para pemiliknya. Bank sentral mencetak uang kertas dan logam, sedangkan bank umum menciptakan uang giral. Fungsi utama bank sentral: 1. Bertindak sebagai bank kepada pemerintah. 2. Bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. 3. Mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. 4. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang 5. Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain. Pinjaman yang tidak diawasi akan menyebabkan badan keuangan meminjamkan uangnya kepada usaha-usaha sangat tinggi resikonya. Apabila usaha itu gagal, mereka tidak akan dapat memperoleh kembali uang yang mereka pinjamkan. Keadaan demikian dapat menyebabkan lembaga keuangan tersebut menutup usahanya dan tidak dapat membayar kembali tabungan dari para langganannya. Mengawasi kestabilan kurs valuta asing. Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi adalah dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing. Untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama haruslah dijaga agar terdapat keseimbangan di antara ekspor dan aliran masuk modal di satu pihak, dengan impor dan aliran keluar modal di lain pihak. Mencetak uang logam dan uang kertas. Mata uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral. Pemerintah memberi kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan produksi. Di dalam menjalankan tugas ini, bank sentral haruslah menentukan besarnya jumlah uang yang harus disediakannya pada suatu waktu tertentu. Mencetak uang logam dan uang kertas. Di samping itu, dari satu waktu ke waktu lainnya, ia harus pula menentukan pertambahan jumlah uang yang perlu dilakukan agar perdagangan dan produksi tetap dapat berjalan dengan lancar dan perkembangan ekonomi yang teguh terus berlangsung. Dalam suatu perekonomian yang berkembang, nilai transaksi yang dilakukan masyarakat akan makin bertambah besar. Ini berarti dalam suatu perekonomian yang berkembang diperlukan lebih banyak uang.
Menentukan besarnya uang yang beredar yang harus ditambah dari satu periode ke periode lainnya merupakan tugas Bank Sentral. Demikianlah presentasi saya kali ini untuk penilaian tugas akhir semester ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.